Shalom Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat biji mata Allah, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkatinya. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Dan kali ini kita akan membahas satu ayat yang ada tertulis di dalam Pengkhotbah 9 ayat 8. Saya bacakan saudaraku ya. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jadi ada dua ya di sini ya. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak urapan, saudaraku. Jadi ada dua, pakaian yang putih bersih, selalu terjaga putih bersih, dan selalu ada minyak urapan di kepala. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan satu ayat ini? Di dalam kehidupan kita menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, ini pesan penting, saudara. Karena Tuhan Roh Kudus itu menghendaki kita benar-benar memperhatikan akan dua perkara ini. Yang pertama, yaitu kekudusan. Pakaian putih di sini adalah kekudusan, perbuatan benar, perbuatan bajik, bahkan mencakup seluruh karakter dari hidup kita sebagai orang percaya. Jadi ini karakter. Karakter yang tentunya menghasilkan akan kekudusan, kesucian. Karakter yang menghasilkan akan hidup benar. Karakter yang menghasilkan akan perbuatan-perbuatan kasih. Itu semua tergambar di dalam pakaian yang selalu putih. Nah, saudara, saya ingat di dalam kitab Wahyu 19 diceritakan tentang pakaian atau gaun yang dipakai oleh mempelai Kristus, pengantin perempuannya Kristus. Nah, saudara, dalam pernikahan anak domba, ya ini saya bacakan ya, ada di dalam Wahyu pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-7 dan 8. Saya bacakan demikian. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi saudara, kita ini ya kalau firman Tuhan katakan kita ini ya domba, kita ini ya anak Tuhan, kita ini ya prajurit Kristus ya, kita ini hamba Tuhan. Tetapi ada juga satu posisi yang kita tidak boleh lupa, bahwa kita ini diumpamakan sebagai mempelai Kristus. Dan perjalanan gereja Tuhan itu menuju pada satu peristiwa besar, yaitu pernikahan anak domba. Di mana kita sebagai mempelai wanita, kita akan menyatu dengan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Nah, kesatuan tentang Kristus sebagai suami, kita sebagai gereja, sebagai istri itu sudah digambarkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima, pasal yang kelima ya, ketika Rasul Paulus berbicara panjang lebar tentang pernikahan orang-orang Kristen, saudaraku ya. Nah, di dalam pernikahan tersebut, Rasul Paulus mengakhiri dengan kalimat, rahasia ini besar, artinya misteri ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi, Kristus dan jemaat itu juga seperti suami dan istri, yang nantinya akan menyatu, dua menjadi satu. Nah, saudara, peristiwanya digambarkan dalam kitab Wahyu 19 ini. Pengantinnya telah siap sedia. Kemudian ayat 8 saya bacakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Kemudian diberi keterangan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Terjemahan lama pakai yang bajik, dari orang-orang kudus. Jadi digambarkan dengan gaun pengantin yang putih bersih,
yang berkilau-kilauan, bercahaya, bersinar, dan tidak boleh ada noda, saudaraku. Karena itu adalah gambaran dari perbuatan benar orang-orang kudus, gambaran dari kesucian, kekudusan, mempelai Kristus, berbicara tentang tidak ada noda dan dosa lagi. Jadi kalau kita membaca ini, saudaraku, dalam persiapan kita menuju akan hari besar itu, hari mulia itu, marilah kita terus-menerus mengejar kekudusan, yaitu dengan digambarkan dalam pengkhotbah tadi, biarlah selalu putih pakaianmu. Jadi pakaian kita ini harus terjaga putih. Kalau pikiran ini ada yang kotor, yang nggak benar, yang cabul, yang menginginkan hak orang dan sebagainya, mulai ada, mata kita mulai tertuju pada hal yang sia-sia, kita segera bertobat, saudara. Itulah cara kita menjaga gaun pengantin kita tetap bersih dan tidak ternoda. Semua dosa itu biasanya melalui mata, keinginan mata, ya, kemudian keinginan daging, ya, keangkuhan hidup, kemudian pikiran ini mulai dimasuki dengan pikiran-pikiran yang tidak benar, tidak suci. Nah, ini kita harus terus-menerus menjaga diri. Caranya gimana, saudara? Dua, yaitu Roh Kudus yang akan menjaga dan mengingatkan kita, dan firman Tuhan yang harus termeterai, terukir di dalam pikiran kita, tertulis di pikiran kita, dan tertulis di dalam hati kita. Seperti kata Ibrani. Nah, saudara, itu tentang pakaian yang harus senantiasa putih. Nah, yang kedua, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Tidak ada minyak di atas kepala. Ini berbicara tentang pengurapan. Saudara, pengurapan dan karakter itu dua sisi yang berbeda satu sama lain. Ya, tidak bisa disamakan, tetapi dua-duanya harus ada di dalam perjalanan hidup kita. Pengurapan ini adalah kemampuan yang dari sorga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena kita ada di atas muka bumi ini untuk satu tujuan, yaitu menyelesaikan misi yang dari Tuhan. Itu Tuhan memberikan pengurapan. Kepada murid-murid, Tuhan Yesus berkata, engkau tinggal di Yerusalem dan jangan pergi tinggalkan Yerusalem sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, ya kan? Dan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dunamis. Nah, pengurapan yang dimaksud ini adalah kekuatan yang datang dari sorga untuk kita melaksanakan akan tugas-tugas kita di atas muka bumi. Saudara dan saya ada di atas muka bumi, ada tugasnya, saudara, yaitu memberitakan akan kebenaran, memberitakan akan Yesus Kristus Tuhan, memberitakan akan Injil, menjadikan semua bangsa murid bagi Kristus. Nah, saudara, ini adalah sisi yang satunya, yaitu jangan sampai kita kehilangan pengurapan. Pengurapan itu kemampuan yang datang dari atas untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Bahkan kalau di Perjanjian Lama, setiap pekerjaan Tuhan yang dilakukan di luar pengurapan ditolak oleh Tuhan. Ya kan? Jadi pengurapan itu penting sekali. Nah, kita harus memelihara dan menjaga pengurapan. Tapi kita nggak bisa, saudaraku, hanya satu. Pengurapannya hebat, kuat, tapi hidupnya tidak kudus. Nah, saudara mungkin bertanya, apa mungkin hal itu terjadi? Dalam satu kurun waktu tertentu bisa jadi. Seperti Simpson itu diurapi, saudara. Tapi dia melakukan dosa. Dia berzina dengan pelacur dan sebagainya, dia main-main dengan Delila yang tentunya itu di luar kehendak Tuhan. Tidak benar. Tetapi kekuatannya masih tetap ada. Sampai pada saat waktu tertentu, dia jatuh. Kekuatannya hilang. Jadi jangan main-main, saudaraku ya. Karena dua perkara ini, baju putih
tetap putih, terjaga putih, bersih, dan pengurapan minyak di atas kepala. Ini dua perkara yang harus ada di dalam perjalanan hidup kita. Ini adalah kemampuan dari Tuhan untuk menyelesaikan tugas, misi yang Tuhan beri. Yang satunya, persiapan kita untuk kita menjadi mempelai Kristus. Di hari bahagia, hari terbesar bagi gereja Tuhan. Kiranya firman ini memberkati saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati.